Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugito dari Prodi Manajemen Tanri Abeng University. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah terbentuknya negara Norwegia. Norwegia adalah salah satu negara yang terletak di benua Eropa dengan sistem pemerintahan monarki dan konstitusional. Pada awalnya, negara Norwegia ini terdiri dari 3 negara. Yang pertama yaitu Swedia, yang kedua Denmark, dan yang ketiga itu Norwegia. Namun, pada tahun 1905, negara Norwegia ini memisahkan diri dengan suatu alasan lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah terbentuknya negara Norwegia yang terdiri dari 4 dekade. Yang pertama yaitu terjadi pada tahun 872 Masehi, di mana para The Viking itu menjelajahi samudra di belahan dunia dan menemukan sebuah benua yang dinamakan benua Eropa, dan ditemukannya lagi sebuah negara yang dinamakan negara Norwegia. Untuk dekade yang kedua, yaitu terjadi pada tahun 1818 hingga 1905, di mana pada tahun tersebut negara Norwegia itu terdapat 3 negara. Yang pertama negara Denmark, kedua Swedia, dan yang ketiga Norwegia. Sehingga pelimpahan sumber daya alam yang sangat melimpah terjadi pada ketiga negara tersebut. Untuk dekade selanjutnya, yaitu pada dekade yang ketiga yang terjadi pada tahun 1913 hingga 1919, di mana pada tahun tersebut terjadi Perang Dunia Pertama yang mengakibatkan negara Norwegia ini sangat kehabisan sumber daya alam karena telah melepaskan diri dari kedua negara tersebut. Untuk dekade yang terakhir yaitu terjadi pada Perang Dunia Kedua, di mana Perang Dunia Kedua ini terjadi pada tahun 1939 hingga 1945, di mana negara Norwegia ini adalah negara yang netral, sehingga negara-negara yang ikut berperang memberikan sebuah sumber daya alam yang melimpah kepada negara tersebut. Untuk selanjutnya, mengenai fakta-fakta menarik dari negara Norwegia. Yang pertama, negara paling bahagia di dunia karena memiliki kesejahteraan bagi rakyatnya. Yang kedua, tingkat korupsi yang rendah karena memiliki sebuah peraturan perundang-undangan yang tajam. Yang ketiga, memiliki sumber daya alam limpah sehingga rakyatnya menjadi makmur. Dan yang keempat yaitu mempunyai antusias yang tinggi terhadap pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, secara geografis, negara Norwegia itu memiliki iklim temperate di sepanjang pesisir pantainya yang disebabkan oleh Gulf Stream. Dan lingkungannya dikelilingi oleh benteng-benteng alam seperti pegunungan-pegunungan dan pantai sepanjang 83.000 km. Dalam sisi ekonomi, negara Norwegia itu memiliki sumber daya alam seperti gas alam, minyak bumi, dan makanan laut yang melimpah. Untuk selanjutnya, mengenai tradisi negara Norwegia. Yang pertama yaitu penetapan hari kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 17 Mei. Yang kedua yaitu memiliki sifat budaya santai karena memiliki lingkungan yang mendorong untuk melakukan aktivitasnya. Dan yang ketiga yaitu memiliki lembaga kebudayaan yang terdiri dari Museum Nasional, Arsitektur, dan Desain. Selanjutnya, mengenai dimensi budaya. Dimensi budaya adalah perbandingan budaya antara negara satu dengan negara lainnya. Adapun dimensi budaya itu terdapat 5. Yang pertama yaitu jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan adalah dimensi di mana pengukuran kepercayaan antara rakyat dan pemerintahnya. Di mana negara Norwegia memiliki jarak kekuasaan otokratis atau kekuasaannya sepenuhnya itu dipegang oleh pemerintah. Selanjutnya, mengenai dimensi penghindaran ketidakpastian yang merupakan dimensi pengukuran kekhawatiran terhadap situasi yang tidak diketahui. Contohnya yang terdapat di negara Norwegia, yang mana negara tersebut tidak semudah menerima perubahan oleh siapapun, justru mereka harus mengidentifikasi terlebih dahulu agar kedepannya lebih baik. Selanjutnya, individualisme versus kolektivisme. Dimensi ini artinya keterkaitan antara pihak satu dengan pihak lainnya di dalam struktur sosial, di mana di negara Norwegia tersebut memiliki kesejahteraan sosial yang tinggi, sehingga negara tersebut dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia pada tahun 2017. Selanjutnya, mengenai maskulin dan feminitas, yang mana dimensi ini mengukur persaingan, kesuksesan, dan prestasi. Contohnya di dalam negara Norwegia tersebut memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga terdapat pendidikan yang gratis. Dan yang terakhir, orientasi jangka panjang versus jangka pendek, yang mana merupakan pengukuran antara masa lalu dan masa yang akan datang.
Contohnya pada negara Norwegia memiliki pola pikir yang berstruktur, sehingga negara tersebut memiliki jangka pendek dan jangka panjang yang cukup baik. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.